Baik Bapak Ibu, kita mulai sesi kita. Selamat siang Bapak Ibu semua. Terima kasih sudah bergabung di sesi siang ini. Sesi siang ini masih terkait dengan topik tugas atau assignment, namun dengan metode penilaian yang berbeda. Jadi kalau yang sesi tadi pagi, sesi assignment, metode penilaiannya itu kita langsung memberikan nilai antara 0 sampai maksimum grade-nya. Kebetulan maksimum grade-nya itu 100. Nah, untuk yang kali ini kita dengan tugas yang sama, tapi kita ubah metode penilaiannya. Jadi metode penilaiannya tidak langsung memberikan nilai 0 sampai 100, tapi kita menggunakan rubrik untuk menilainya itu. Nah, sekarang bagi Bapak Ibu yang familiar dengan rubrik, tentu saja sudah tahu rubrik itu modelnya seperti apa. Tapi bagi Bapak Ibu yang belum familiar dengan rubrik, tidak usah khawatir. Nanti di awal-awal saya jelaskan sekilas tentang rubrik itu seperti apa. Kemudian nanti baru kita masuk bagaimana cara setting rubrik di ULS, khususnya untuk assignment. Karena rubrik ini hanya bisa digunakan di assignment. Jadi untuk quiz nggak bisa. Ya, itu Bapak Ibu yang nanti akan kita bicarakan pada siang hari ini. Ya, kita langsung saja. Oh ya, sebelum mulai, kalau misalnya nanti Bapak Ibu ada pertanyaan, bisa langsung tuliskan saja di kolom chat. Nanti entah saya atau nanti ada tim dari BPKP yang akan menanggapi. Ya, jadi bisa langsung dijawab melalui chat, juga bisa jawab secara live waktu saya ini menyampaikan materi. Ya, izin share screen dulu Bapak Ibu. Ya, rubrik. Jadi rubrik ini kalau di Moodle, ya LMS Moodle itu digolongkan sebagai Advanced Grading Method. Jadi karena Advanced Grading Method, karena memang tidak sesimpel memberikan nilai angka 0 sampai 100 tadi. Ya. Jadi sebagian besar nanti tentang konsep tadi sudah saya singgung isinya. Jadi kita membahas tentang konsep rubriknya dulu, kemudian bagaimana kita setting setup di ULS. Nah, untuk materinya ini ada di 5 paling atas ini adalah link untuk materi ULS Week. Jadi buku 1 itu materi kemarin, sesi kemarin. ULS buku 2 ini sesi tadi pagi. Yang buku 3 ini sesi besok untuk kuis. Ya. Yang slide 4 ini materi untuk Jumat siang, ya tentang group grouping. Yang materi hari ini itu yang slide 5. Yang sesi ini adalah yang slide 5. Ya, slide 5. Monggo kalau misalnya Bapak Ibu ingin mendownloadnya terlebih dahulu. Ya, selain 5 panduan ini, ya panduan ini, yang panduan sebenarnya 3, yang 2 yang paling bawah, slide 4, slide 5 ini masih dalam bentuk slide. Nah, selain 5 link ini, Bapak Ibu juga bisa mendapatkan bantuan juga yang lebih detail mungkin, yang lebih detail itu di docs.moodle.org. Ya, atau dengan cara scroll yang paling bawah. Jadi kalau di halamannya websitenya ULS, kalau misalnya kita sudah masuk di bagian rubrik, kita bisa scroll paling bawah. Di sana ada Moodle Docs for this page. Nah, silakan diklik itu, nanti akan muncul penjelasannya terkait dengan rubrik. Kalau kita sedang berada di halaman rubrik, ya. Juga ada beberapa video tutorial ULS yang ada di channel YouTube-nya BPKP. Atau juga bisa diakses melalui halaman depannya ULS. Itu ada tentang tutorial ULS di YouTube. Ya, ini tadi yang sudah saya singgung, Moodle Docs for this page. Ini sangat-sangat membantu sekali bagi kita, karena kita biasanya tidak hafal dan juga kita tidak perlu menghafalkan. Jadi kalau kita lupa, mudah saja kita gunakan Moodle Docs for this page. Ya, Kemudian bisa juga email ke e-learning agency by ICT. Kalau telepon ini tergantung, kalau kebetulan Bapak Ibu ada di kampus baru bisa telepon,
Tapi kalau tidak di kampus, email saja bisa, ya. Atau bisa chat WA, ya. Nah, kita masuk ke pengantarnya dulu, nanti konsep tentang rubrik. Nah, di sini saya tunjukkan sekali lagi tentang simple grading, jadi memberikan angka 0 sampai 100. Keuntungannya apa? Enak banget ngasih nilainya, ya. Jadi tinggal kasih ini nilainya sekian gitu. Sebenarnya dalam pikiran kita sebagai dosen, atau nanti juga sebagai asisten dosen, bagi adik-adik asisten dosen, dalam pikiran kita sebenarnya sudah ada rubriknya. Waktu kita melakukan penilaian, kita bisa memberikan nilai, oh ini 80, oh ini 75. Nah, kita bisa memberikan nilai itu kan pasti kan ada rubriknya, nah, mungkin tidak dalam pikiran kita. Ya. Dan itu kelemahannya apa? Kelemahannya kalau yang model seperti itu, kalau kebetulan pas kita lupa, misalnya lembar pekerjaan mahasiswa itu banyak, saya tugasnya satu kelas itu mahasiswanya mungkin ini kelas besar 100, tugasnya tugas individu. Nah, kita mungkin tidak bisa menyelesaikan penilaiannya itu dalam waktu 1 hari, karena sangat banyak. Ini kita bagi beberapa hari. Nah, bisa saja yang terjadi, standar hari pertama bisa lebih ketat daripada standar hari kedua. Jadi yang dinilai hari kedua nilainya lebih bagus, lebih baik-baik, lebih tinggi daripada yang di hari pertama. Itu mungkin terjadi. Hal itu. Ya namanya kita manusia. Kita sering lupa. Ya, itu wajar. Nah, itu sering terjadi. Terus juga bisa juga waktu nilai, oh saya tahu anak ini, saya tahu mahasiswa ini rajin tanya di kelas. Nah, attitude-nya baik dan sebagainya. Nah, faktor itu juga bisa mempengaruhi, kan nilainya tak naikin dikit lah. Itu juga bisa. Terus bisa juga nanti bagi adik-adik asisten dosen, ya, bagi adik-adik asisten dosen juga bisa. Jadi biasanya tuh tiap semester pasti ada yang bilang, wah kalau kelas asistensi, kelas responsi, pilih asisten yang ini aja, nilainya gampang. Kita pikir milih asisten yang ini kenapa? Mungkin karena jelaskannya lebih enak atau gimana. Enggak, ternyata nilainya murah, nilainya pasti api-api. Nah, asistennya ini. Tapi kalau asisten yang itu jangan, itu nilainya mahal, nilainya elek-elek, 70 paling api. Nah, ada yang ngomong gitu. Nah, kenapa kok bisa beda gitu padahal mata kuliahnya sama? Soalnya ya sama. Harusnya kan standar penilaiannya juga sama. Tapi ternyata memang ada perbedaan. Saya nanti dosennya waktu menilai beda lagi. Nah, hal itu sering terjadi kalau kita menggunakan simple grading. Lain halnya nanti kalau kita menggunakan rubrik. Nah, jadi karena di rubrik itu bentuk penilaiannya akan lebih kompleks. Yang pasti itu. Jadi Bapak Ibu dosen waktu mendesain rubrik itu juga tidak semudah yang dibayangkan. Maksudnya tidak semudah yang dibayangkan. Kita cuma mikirkan saja, oh selesai. Enggak. Tapi kita harus benar-benar memeriksa dengan sesama per level kriterianya. Itu harus kita tentukan baik-baik. Terus kita harus bikin skala yang benar. Jadi kompleks sebenarnya. Tapi begitu kita punya form rubrik, waktu melakukan proses penilaian, itu akan jauh lebih mudah daripada yang simple grading. Kok simple grading, waktu melihat, ini bedanya sama yang tadi apa ya? Misalnya, oh yang tadi mungkin nilainya salah atau gimana. Nah, hal itu kemungkinan bisa terjadi waktu simple grading. Tapi kalau kita menggunakan rubrik, kan sudah ada panduannya. Tinggal lihat, tugasnya ini sesuai dengan level yang mana, tinggal dipilih level itu. Jadi lebih mudah dari sisi penilaiannya, tapi dari sisi desain rubriknya itu tidak semudah yang simple grading tadi. Ya, jadi kalau definisi rubrik menurut ASCD itu saya lupa, American Association, ini yang terkait dengan pembelajaran di Amerika, ya. Definisi rubrik itu adalah suatu kriteria. Kriteria apa? Kriteria dari student work. Nah, nanti kriteria itu masing-masing nanti ada level performance-nya. Jadi dikatakan performance unggul atau excellent, atau yang patut dapat nilai A jika apa. Nah, terus nanti
performance yang di bawahnya sedikit, misalnya yang pantas dapat nilai AB, itu jika apa? Itu per kriteria, bukan global ya. Bukan hasil akhirnya, tapi per item kriteria. Nah, kriterianya bisa, kalau satu rasanya tidak mungkin ya satu. Biasanya minimal itu paling tidak ada 2. Bahkan sebenarnya kebanyakan bisa lebih dari 2. Ya, tergantung istilahnya indikator penilaiannya yang digunakan itu apa. Kan tiap di RPS kan selalu ada indikator penilaian. Nah, indikator penilaian itu bilang apa? Nah, kita menilainya berdasarkan indikator penilaian tersebut. Kan masing-masing tugas itu pasti ada istilahnya pasti nge-link ke salah satu atau beberapa indikator penilaian itu. Nah, kalau misalnya itu kita bikin tugas tapi tidak nge-link ke indikator penilaian, berarti itu tidak mungkin lah. Harusnya kalau Bapak Ibu di Ubaya, dosen di Ubaya, tidak mungkin ada yang seperti itu. Harusnya sudah top. Ya. Oke, sekarang rubrik itu sebenarnya apa sih? Tadi kalau digambarkan modelnya seperti apa? Kalau digambarkan itu modelnya seperti tabel Bapak Ibu. Ya, tabelnya itu ada tabel kriteria atau dimensi. Jadi ini kriteria performance atau dimensi performance. Ya, terus juga disertai dengan level performance. Ya, jadi ini levelnya seperti apa? Levelnya ada berapa level itu bisa ditentukan sendiri. Kadang ada yang suka ya pokoknya intinya ganjil gitu. Ada yang suka genap aja. Saya kalau ganjil nanti kecenderungan milih yang tengah. Ya, ada yang seperti itu. Jadi ya itu masing-masing orang punya preferensi yang berbeda-beda. Nanti untuk level silakan nanti ditentukan sendiri mau berapa level. Atau mau disamakan dengan nilai nisbinya Ubaya, monggo. Ya, silakan. Tapi yang pasti untuk rubrik itu pasti seperti matriks 2 dimensi. Jadi ada kriteria, jadi performance kriteria, ya, jadi kriteria performance dan juga level performa. Ya. Nah, untuk kriterianya itu bisa macam-macam, bisa berupa misalnya di sini dituliskan, bisa berupa misalnya content knowledge, jadi knowledge-nya, jadi kemampuan untuk menyampaikan apa yang ilmu yang sudah dipelajari itu seberapa. Kalau misalnya terkait sama bahasa Inggris, misalnya pronunciation-nya seperti apa, pronunciation, vocabulary-nya, atau kalau misalnya terkait dengan tugas penulisan, bagaimana argumentasinya, ya. Jadi bisa apa saja. Kalau misalnya terkait dengan praktikum, misalnya bagaimana dia cara menangani peralatan praktikum, misalnya plus layer-nya, kalau misalnya ada itu kok deformasi, atau misalnya praktikum misalnya kok di elektro soldernya, kemampuan soldernya, jadi hasil soldernya seperti apa, apakah ada masih banyak resinnya atau bersih dari resin dan lain sebagainya. Kemudian bentuk timahnya seperti apa, waktu solder. Nah, seperti itu beberapa contoh dari kriteria penilaian, kriteria performance ya, atau dimensi performance. Nah, sekarang levelnya kalau misalnya tidak ada resin, misalnya tadi nyolder, tidak ada resin, nah itu berarti level excellent. Misalnya ada resinnya sekian persen, itu level bawahnya, sekian persen lagi level bawahnya. Tidak disolder yang 0, itu misalnya gitu. Ya, nanti silakan ditentukan sendiri sesuai dengan tugasnya. Ya, nanti penilaiannya gimana kalau pakai rubrik? Tinggal mudah, tinggal pilih. Waktu kita melihat tugasnya mahasiswa, kita membaca tugasnya mahasiswa, atau kita mengamati performance mahasiswa saat di praktikum, ya, kita bisa lihat sesuai dengan yang level mana. Kan tiap level ini kan ada deskripsinya. Masing-masing levelnya ada deskripsinya. Nah, sesuai dengan deskripsi yang mana. Kalau sesuai dengan deskripsi yang ini, ya ini beri tanda. Sesuai dengan deskripsi yang ini yang diberi tanda. Kemudian ini diberi tanda. Nah, dari tanda-tanda ini kemudian nanti dikonversi ke nilai. Ya, dikonversi ke nilai. Dicontohkan di sini konversi ke nilai adalah nilainya 77. Gitu. Jadi dari level-level ini nanti dikonversi ke nilai. Nah, kalau misalnya kita menggunakan rubrik secara manual,
nanti Bapak Ibu mengkonversinya secara manual juga, jadi dihitung. Misalnya di sini, misalnya di sini bobotnya misalnya 30%, nah 30% nanti dibagi. Kalau yang ini 30%, yang ini misalnya kan 4 level, misalnya 30%, kemudian di sini nanti jadi dibagi 4, jadi kemungkinan anggap aja misalnya 23%, di sini sekian persen, nah gitu. Jadi terus nanti setelah itu dihitung sendiri manual. Nah nanti kalau nanti pakai ULS, Bapak Ibu tinggal ngasih tanda, save, langsung keluar nilainya. Nggak usah ngitung. Enaknya kalau pakai ULS begitu. Ya, oke. Tipe asesmen apa yang bisa dinilai pakai rubrik? Pada dasarnya sebenarnya semua sih. Semua. Tapi biasanya pada umumnya rubrik itu kebanyakan digunakan untuk menguji skill dan attitude biasanya. Jadi kalau ada 3 ranah dalam misalnya dalam pembelajaran, ada kognitif, ada skill, ada afektif atau attitude. Nah, dari 3 ini biasanya yang paling sering pakai rubrik itu skill dan afektif. Ya, kognitif biasanya jarang. Walaupun kognitif itu bisa pakai rubrik. Jadi sebenarnya rubrik itu bisa untuk ketiganya, tapi yang kebanyakan yang paling sering digunakan di 2 ini. Ya. Jadi silakan kalau misalnya Bapak Ibu ingin menggunakan rubrik, ya saya kalau menilai ini untuk ujian IC itu saya juga pakai rubrik, tapi rubriknya lebih sederhana. Rubriknya biasanya saya pakai minus, nilainya dikurangi. Saya pakai rubrik yang simpel. Berarti kalau sesuai dengan ini nilainya full. Kalau kurang ini per item minus berapa? Gitu. Biasanya saya pakai rubrik yang model seperti itu. Kalau nilai IC, ya ujian IC. Tapi kalau skill performance, biasanya saya pakai rubrik yang seperti tadi, yang gambar ini. Ya. Nah, rubrik ada yang analitik, ada yang holistik. Bedanya kalau analitik itu detail. Berarti rubriknya detail. Jadi kriterianya biasanya sangat banyak. Karena memang ditujukan untuk uji detail. Biasanya ini seperti kedokteran, farmasi itu paling sering pakai rubrik analitik, detail. Seperti misalnya kalau di farmasi misalnya cara pegang farmasi atau teknobium gitu. Cara pegang misalnya gelas airnya itu harus benar. Kemudian cara misalnya kalau di kedokteran mungkin cara nyuntiknya, prosesnya, step by stepnya harus benar. Nah itu kan detail banget. Ini yang disebut dengan rubrik yang analitik. Nah, biasanya sering digunakan untuk yang formatif. Formatif itu artinya tes yang digunakan untuk evaluasi hasil belajar sementara. Bukan untuk nilai akhir. Nah, itu biasanya pakai yang analitik. Bisa juga digunakan untuk yang sumatif. Sumatif itu yang ujian akhir. Biasanya UTS, UAS itu dikatakan sumatif. Karena begitu itu selesai keluar nilainya, ya sudah. Itu menilai secara keseluruhan. Sumatif itu biasanya gitu, menilai secara keseluruhan. Kalau formatif nilainya tuh per bagian. Selesai bagian ini dinilai, selesai bagian ini dinilai. Nah, dinilai ini kalau misalnya kurang, mahasiswa masih bisa memperbaiki. Itu formatif. Ya, ini untuk rubrik. Jadi rubrik sebenarnya bisa untuk semuanya. Kayak tadi saya singgung, rubrik itu bisa semuanya. Jadi tidak peduli sebenarnya tugasnya seperti apa, apakah ini formatif atau sumatif, tidak peduli, sebenarnya bisa untuk semua. Ya, general, task spesifik ini tergantung dari level tugasnya. Kalau task spesifik berarti kan tugas tertentu, misalnya hanya sebagian kecil, itu rubrik sendiri, ya dari misalnya tugas besar, misalnya. Itu bisa. Kalau yang general berarti tugas besar ini rubriknya 1. Kalau task spesifik berarti yang tugas besar ini dibagi-bagi. Masing-masing bagian ini punya rubrik sendiri-sendiri. Gitu. Oke, ya cukup untuk materi rubriknya. Nah, jadi secara singkat materi rubriknya seperti itu. Konsep rubrik. Nah, sekarang bagaimana cara implementasi rubrik di ULS atau PULS? Caranya bagaimana? Nah,
Jadi rubrik itu bisa digunakan di assignment, termasuk di advanced grading form. Nah, sekarang kita langsung saja masuk ke ULS saja. Oke, sudah lihat webnya ya, Bapak Ibu, sudah lihat ULS ya. Oke, nah sekarang kalau misalnya tadi kebetulan di sesi yang pagi tadi sudah buat tugas, ya sudah buat assignment. Kebetulan assignment ini kalau saya buka lagi settingnya, ya, kalau saya buka lagi settingnya itu di bagian grade, simple direct grading. Jadi penilaiannya masih simple direct grading. Nah, tugas ini ternyata ingin kita ubah dari simple direct grading menjadi rubrik. Jadi nanti nilainya pakai rubrik. Nah, gimana caranya? Ya, jadi cara ngubahnya kita masuk ke grid dulu ya. Jadi waktu di assignment, kemudian kita masuk ke edit setting, atau kalau kita buat assignment baru, pasti langsung muncul seperti ini. Ya, jadi seperti tampilannya ini, pasti akan muncul kalau kita buat assignment baru. Kalau sudah ada assignmentnya, kita masuk ke edit setting di bagian assignment. Nah, lalu kita menuju ke bagian ke submenu grade. Ya, ke submenu grade. Di submenu grade, khususnya di bagian grading method. Ya. Oke. Terus saya langsung mulai. Tampilannya belum share ya? Oh, sorry. Maaf. Oh, yang ini sudah ya? Ya, oke. Ya. Wah, dari tadi ngomong Oke, saya ulangi dulu. Ya. Nah, oke. Kalau misalnya kita mau membuat rubrik, kita bisa mulai dari buat assignment baru atau assignment yang sudah ada. Jadi misalnya ini saya mulai dari assignment yang sudah ada. Sebenarnya sama sih, kalau buat baru ya sama. Pasti tampilannya ya seperti itu. Di menu edit settingnya sama pasti. Nah, misalnya yang tadi pagi itu sesi pagi tadi sudah membuat satu link tugas atau satu link assignment. Nah, ini mau saya ganti dari simple direct grading ke rubrik. Maka saya masuk ke edit setting. Ya. Tampilannya pasti seperti ini. Kalau kita membuat assignment baru, tampilannya juga sama. Bedanya, kalau ini sudah ada isinya, kalau assignment baru kan belum ada. Jadi Bapak Ibu isi dulu. Bedanya cuma itu. Ya, tapi ya, isinya sama. Tampilannya sama. Nah, kalau untuk mengubah dari simple direct grading ke rubrik, berarti kita menuju ke grid, submenu grid. Ya, ke submenu grid. Kemudian kita menuju ke grading method. Nah, di grading method ini ada yang namanya rubrik. Kita bisa pilih rubrik. Ya, jadi grade, kemudian grading method, kita pilih rubrik. Ya, ini dari sisi settingnya. Baru 1/4 jalan lah. Ya, masih ada 3/4 langkah lagi. Jadi baru separuh, baru 1/4 jalan. Nah, setelah ini kita save. Misalnya saya pilih save and display. Nah, begitu kita tadi pilih rubrik, maka sekarang kita masuk ke menu untuk membuat rubrik. Ya, kita pasti masuk ke menu untuk membuat rubrik. Nah, kalau misalnya kita sudah pernah membuat rubrik dan kita mau reuse rubrik itu, kita mau gunakan ulang rubrik itu, kita bisa pilih yang kedua ini, create new grading form
from a template. Nah, kalau punya saya tidak ada, karena ini saya di mata kuliah baru, ya. Saya bikin mata kuliah baru untuk ULS Week, ULS Lunch 1. Saya belum pernah buat rubrik, pasti kosong, ya. Bapak Ibu juga sama mungkin. Kalau misalnya belum pernah buat rubrik, pasti kosong kalau pakai yang kedua ini. Nah, pilihannya berarti yang define new greeting from scratch. Ya, pilihannya ini, karena belum pernah. Kalau sudah pernah, kita bisa pakai yang sudah ada, kita reuse. Nah, sekarang kita pilih yang create new rubric. Ya. Kok lama? Apakah internet saya diganggu ini? Ya, ya. Oke. Nah, kita akan masuk ke menu untuk mendefinisikan rubrik. Ya, editor, masuk ke editor atau setting untuk mendefinisikan rubrik. Nah, yang merah, yang bintang merah, ya, ini wajib. Jadi wajib kita isi bintang merah. Ya, di bintang merah ini berarti ini nama rubriknya. Nah, nama rubriknya ini yang pasti ini untuk identitas Bapak Ibu. Berarti identitas rubrik kita. Ini tidak ke mahasiswa. Nama ini tidak muncul di mahasiswa, tapi ini untuk identitas kita. Misalnya saya beri nama rubrik untuk tugas 1. Kemudian description sebenarnya tidak ada bintangnya, berarti tidak wajib kita isi. Mau kita kosongkan juga boleh. Tapi saran saya sebaiknya diisi. Misalnya diisi seperti ini. Jadi rubrik ini untuk menilai tugas 1 dengan ini tugas 1, kompetensi yang dinilai adalah misalnya biasanya kalau saya sih pakai KD1 ya. KD1 misalnya nanti ada lagi KD2 atau misalnya cuma KD1 saja misalnya. KD1 apa isinya. Lalu indikator penilai yang digunakan adalah misalnya indikator penilaian KD11, indikator pertama, kemudian KD1-2, indikator kedua. Nah, baik yang ini kompetensi dasar maupun indikator penilaiannya ini, Bapak Ibu tinggal copy paste saja dari RPS. Seharusnya sudah ada di RPS. Nah, tujuannya apa sih sebenarnya tugas begini? Tujuannya supaya tahu bahwa nanti tugas 1 ini itu digunakan untuk menilai kompetensi yang mana, cara menilainya bagaimana. Gitu. Jadi supaya tahu itu. Nah, terus yang berikutnya, setelah kita menuliskan nama, kemudian deskripsinya, yang berikutnya adalah itu kita mulai membuat rubriknya. Yang mulai mendefinisikan rubriknya. By default itu seperti ini. Yang disediakan itu adalah baru satu baris ya dengan 4 kolom ya, satu baris dengan 4 kolom. Kolom pertama itu untuk kriterianya, kolom 2, 3, 4 untuk levelnya. Levelnya kebetulan 0, 1, 2. Jadi cuma ada 3 level. Yang pertama ini 0, ini 1 poin, 2 poin. Nah, kalau misalnya kurang bisa tambah
add level, ya, add level. Misalnya sampai 6 poin, 6 level, ya. Misalnya ini. Nah, lalu kita edit kriterianya. Misalnya kriteria pertama itu apa ya? Misalnya kemampuan untuk menuliskan akar masalah, misalnya. Ya. Bisa seperti itu. Ya, jadi kalau mau misalnya ada yang salah, kalau mau edit tinggal diklik saja. Nanti akan muncul editornya. Kalau misalnya kurang besar tampilannya, bisa digeser begini. Ya. Nah, setelah menuliskan kriterianya, kita tentukan levelnya. Biasanya paling mudah itu level paling bawah sama level paling atas. Biasanya paling mudah itu. Ya. Level paling bawah itu nilainya harus 0 ya Bapak Ibu. Jangan diganti. Karena nanti untuk perhitungan. Jadi ini baseline-nya. Karena kan nilainya kita kan dari 0 sampai 100. Nah, kalau ini diganti 1, berarti nanti kalau misalnya mahasiswa dapat 1 poin, nilai akhirnya 0. Nanti jadinya begitu. Kalau ini saya ganti 1. Ya. Ini misalnya 1, 2, 3, 4, 5, 6 gitu. Nanti yang 1 ini, kalau misalnya semua dapat 1, mahasiswa nilainya 0. Jadi sebaiknya yang 0 ini jangan diganti. Biarkan 0. Jadi kalau 0-nya tidak dipakai, ya bilang aja. Jadi ini tidak menuliskan masalah. Nah, otomatis kan dia tidak ngerjakan. Kalau tidak ngerjakan ya nilainya kan 0. Gitu. Jadi dibiarkan aja 0 poin. Nah terus baru ini. Misalnya akan masalah dituliskan dengan jelas sesuai dengan kasus yang disajikan, misalnya seperti itu, ya. Monggo nanti diatur. Ya. Kemudian misalnya di sini saya tulis akan masalah dituliskan dengan jelas, namun masih ada ya, 1 sampai 3 poin yang perlu ditanyakan. Nah, misalnya seperti itu. Jadi sebaiknya Bapak Ibu kalau kita menuliskan levelnya, itu levelnya harus ada kuantitatifnya. Jadi maksudnya biar jelas ada. Jadi tidak ini dengan baik atau kurang sedikit itu kurang apa? Gitu. Kan bingung. Nanti ambigu lagi, nanti yang menggunakan rubrik kita malah tambah bingung. Nah, sebaiknya kita tuliskan sesuatu di sini. Misalnya di sini ada beberapa hal yang ditanyakan. Beberapa itu berapa? Nah, jumlahnya berapa? Berapa itu kan bisa 1, bisa 2. Nah, kita tuliskan dengan jelas. Misalnya di sini 1 sampai 3 poin hal yang perlu ditanyakan ulang. Ya. Kalau di sini misalnya sama, bisa saya copy aja. Saya copy di sini, tapi saya ganti. Misalnya 4 sampai 6. 4 sampai 6 poin yang perlu ditanyakan. Dan seterusnya. Nah, kalau misalnya Bapak Ibu tidak gunakan level 1, level 2, ya biarkan kosong. Tidak usah ditulis kriterianya. Misalnya cukup tulis gini, not available. Not available. Nah, kalau sudah ada not available begini, otomatis waktu nanti melakukan penilaian, otomatis tidak dipilih kan, not available kok. Level ini maksudnya tidak ada, level ini. Bukan tugasnya yang tidak ada. Kalau tugasnya tidak dikerjakan ya berarti yang 0 ini. Ya. Level penilaian untuk poin 1 dan poin 2 ini maksudnya tidak ada.
Ini baru satu dimensi. Mau nambah lagi, gampang. Ini ada add kriteria. Klik lagi, muncul lagi. Jumlah levelnya sama. Ya. Lalu di sini tuliskan, misalnya apa ya? Kemampuan untuk berargumentasi. Di sini tidak berargumentasi. Nah, terus misalnya untuk yang di sini, argumentasi yang disampaikan tidak perlu dipertanyakan lagi dan didukung bukti yang kuat misalnya. Ya, misalnya seperti itu. Nah, untuk yang berikutnya ini misalnya argumentasi yang disampaikan misalnya ada 1 sampai 3 poin dari argumentasi yang disampaikan masih perlu dipertanyakan misalnya, tetapi bukti pendukung sudah lengkap misalnya begitu, dan seterusnya. Misalnya yang ini tidak dipakai, ya itu kan harus dipakai. Mau langsung ke sini boleh, misalnya bukti pendukung tidak disertakan, ya, misalnya begitu. Apapun argumentasinya, kalau tidak ada buktinya langsung poin sekian, itu misalnya. Yang ini mungkin tidak dipakai lagi, misalnya. Ya, atau yang ini misalnya argumentasi tidak sesuai kasus yang disajikan, misalnya. Ya, langsung sini. Dan seterusnya. Ya. Lalu berikutnya, kalau misalnya kita, ini misalnya asumsi rubriknya sudah selesai, asumsinya. Kebetulan misalnya cuma 2 ini. Nah, kalau misalnya Bapak Ibu lihat di sini, poinnya kan sama. Ini 5 poin, level yang tertinggi 5 poin, di sini juga 5 poin. 4 poin juga 4 poin. Nah, kalau misalnya Bapak Ibu ingin memberikan bobot yang berbeda, misalnya kemampuan untuk berargumentasi ini bobotnya harusnya 2 kalinya yang ini menuliskan akar masalah, atau mungkin 3 kalinya. Yang mudah saja, kalau 3 kalinya berarti ini diganti 15. Ya, kan kali 3, 5 kali 3. Ini 4 kali 3, berarti 12. Kalau ini berarti 9. Nah, kalau ini berarti 6. Kalau ini berarti 3. Otomatis kalau seperti ini, kemampuan berargumentasi itu bobotnya 75% dari nilai tugas. 25%-nya itu kemampuan menuliskan akar masalah. Langsung seperti itu. Berarti Bapak Ibu bisa atur bobotnya, bobot nilainya. Tinggal dikalikan berapa. Nanti proporsinya sesuai dengan rasionya. Nanti bobotnya nanti sesuai dengan rasionya. Nah, ngitungnya gimana?
Nggak usah dipikirkan Bapak Ibu. Yang ngitung nanti sistem. Kita cuma tentukan nilainya ini, bobot nilainya berapa, range-nya berapa di sini. Nanti akan dikonversi sendiri oleh sistem menjadi nilai antara 0 sampai 100. Jadi kita tidak perlu pusing-pusing melakukan konversi. Kita cuma sampaikan ke sistem, nanti rubriknya modelnya seperti ini, ya, ada poinnya. Wes, nanti kalau sudah saya nilai, hitungan ya. Nah, kayak gitu, kasarnya seperti itu. Kita ngomong ke sistem seperti itu. Hitungan, tolong dihitungkan ya nanti ya, kalau sudah selesai. Ya, demikian untuk menuliskan rubriknya. Ya, lalu berikutnya, rubrik option. Ya, rubrik option. Untuk rubrik option ini by default semua centang. Kalau saran saya sih memang begini sih, sebaiknya begini, karena ini direkomendasikan. Nah ini maksudnya apa sih? Yang pertama, allow users to preview rubrik. Nah ini maksudnya gini. Kalau misalnya kita centang yang ini, nanti mahasiswa juga bisa lihat rubriknya. Berarti nanti dia dinilai seperti apa. Gitu. Kalau misalnya ini kita nggak centang, berarti rubriknya akan muncul setelah dilakukan penilaian. Jadi termasuk nanti mahasiswa dinilai di level berapa di rubrik itu akan kelihatan. Tapi kalau ini sebelum dinilai mahasiswa sudah tahu rubrik penilaiannya seperti apa. Nah sebenarnya kalau mau fairnya ya sebenarnya mahasiswa kan juga harus tahu juga dia dinilai seperti apa. Jadi supaya paling tidak dia tahu harus performanya harusnya ditingkatkan sejauh mana. Nanti standarnya apa. Jadi mahasiswa akan seharusnya tahu itu. Nah, karena itu biasanya dicentang di sini. Tapi terserah sih sebenarnya, terserah dari Bapak Ibu. Mau di uncheck juga boleh. Nah, terus berikutnya display rubric description during evaluation. Maksudnya rubric description itu apa? Yang ini Bapak Ibu. Apakah nanti waktu kita melakukan penilaian, waktu grade assignment, waktu kita melakukan penilaian, jadi assignment grading, waktu kita melakukan assignment grading, apakah rubrik ini dimunculkan atau tidak? Ya, kalau misalnya Bapak Ibu tidak mau memunculkan deskripsi ini, deskripsinya yang ini ya Bapak Ibu, bukan rubriknya, tapi deskripsinya ini. Kalau Bapak Ibu tidak mau memunculkan ini waktu di penilaian, silakan di uncheck. Ya, mau ditampilkan juga lebih baik sebagai panduannya kita. Nah, kemudian display description to those being graded. Nah, maksudnya apa? Maksudnya apakah deskripsi ini ditampilkan ke mahasiswa? Jadi supaya mahasiswa tahu kompetensi sebenarnya tugas ini itu untuk kompetensi apa sih? Terus penilaiannya seperti dinilai indikator penilaiannya itu apa? Bagaimana indikator penilaiannya? Jadi supaya mahasiswa tahu itu. Itu sebabnya tadi di awal saya sangat menyarankan untuk mengisi description. Nah nanti di description ini silakan ditulis kompetensi apa yang ingin dinilai, kemudian indikator penilaiannya bagaimana. Kita tuliskan di sini. Jadi supaya mahasiswa benar-benar paham. Jadi apa yang dinilai dari aktivitasnya mengerjakan tugas ini. Aktivitas belajar dengan cara mengerjakan tugas. Oke, berikutnya poin, display poin. Nah, maksudnya ini, apakah poin-poin ini nanti ditampilkan waktu saat kita melakukan penilaian? By default poin-poinnya ini ditampilkan. Kalau Bapak Ibu tidak ingin menampilkan nilainya ini, cuma menampilkan deskripsinya saja, ya silakan yang ini poinnya ini di uncheck ya. Yang bawahnya ini untuk mahasiswa. Jadi apakah poin-poinnya ini ditampilkan di mahasiswa? Mahasiswa bisa lihat poinnya ini atau cuma lihat deskripsinya saja. Ya. Kemudian yang berikutnya, nah mengizinkan penilai. Jadi kebetulan kalau misalnya Bapak Ibu yang menilai, jadi Bapak Ibu sendiri untuk memberikan istilahnya text remark. Text remark itu seperti apa ya? Seperti feedback comment lah. Feedback comment untuk tiap-tiap dimensi.
Ya. Jadi kalau assignment kan pasti ada feedback comment. Ya. Apalagi kalau kita centang feedback comment. Seperti yang kalau Bapak Ibu yang tadi pagi ikut, pasti sudah saya tunjukkan tentang yang feedback comment itu. Tapi kalau bagi Bapak Ibu yang belum pernah ikut tapi sudah pernah membuat assignment, pasti Bapak Ibu tahu ada yang namanya feedback comment. Ya. Jadi feedback comment itu sifatnya general. Jadi untuk ya secara keseluruhan tugasmu ini seperti apa? Overall, jadi overall feedback seperti itu. Nah, kalau yang dimaksud di sini itu feedback comment untuk masing-masing kriteria atau masing-masing dimensi. Nah, Bapak Ibu bisa tuliskan di sana. Ya. Kalau mau dimatikan juga boleh. Maksudnya tidak digunakan juga boleh. Kalaupun dinyalakan, tidak dituliskan ya juga tidak masalah sih. Itu tidak wajib kok. Ya, tidak wajib diisi. Kemudian yang terakhir, show remarks to those being graded. Jadi ini menunjukkan hasil penilaiannya ke mahasiswa. Kalau misalnya ini di uncheck, yang muncul adalah tabel ini saja plus kriterianya. Tapi nilainya berapa mahasiswa tidak tahu. Jadi cuma tahu dia dinilai untuk dimensi ini, levelnya yang mana. Untuk dimensi yang kedua ini levelnya yang mana. Taunya cuma itu. Nilai akhirnya berapa untuk tugas ini tidak tahu. Ya, karena nilainya nggak ditampilkan kalau kita uncheck. Tapi kalau kita cek, selain mahasiswa bisa melihat untuk dimensi ini dinilai levelnya seberapa, dimensi kedua nilainya seberapa, dinilai levelnya seberapa, nilai akhir dari tugas ini juga tahu. Nanti silakan Bapak Ibu setting pilihan sesuai dengan kebijakan Bapak Ibu masing-masing di mata kuliahnya. Ya, defaultnya semua cek defaultnya. Ya, berikutnya kita save atau cancel. Kalau cancel ya tadi hilang semua. Ya, berarti kalau save itu ada dua pilihannya. Kalau misalnya Bapak Ibu yakin rubrik ini sudah selesai, sudah siap digunakan, silakan pilih save rubric and make it ready. Kalau ini artinya sudah siap digunakan. Save rubric and make it ready. Tapi kalau Bapak Ibu belum yakin, ya, belum yakin kalau misalnya rubrik ini sudah siap digunakan atau misalnya kebetulan ada asisten dosen ditugaskan untuk membuat rubrik ini oleh dosen, ya, lalu sudah selesai. Nah, sebaiknya kalau ada di asisten sebaiknya pilih save as draft. Tujuannya apa? Supaya dosennya ngecek dulu. Kalau dosennya sudah oke, baru save rubric and make it ready. Atau kalau misalnya dosennya memang menyuruh, terus buat rubriknya dibuat, dosennya sudah memberikan ini misalnya filenya atau coret-coretnya, suruh buat di URS, kemudian langsung suruh make it ready, ya silahkan saja. Jadi intinya kalau belum siap, bikin aja draft. Kalau sudah siap, silahkan save rubric and make it ready. Intinya itu. Ya, misalnya, saya save as draft. Oke. Nah, di sini muncul tulisan please note. Ya. Jadi ini rubrik ini belum ready. Ya, kita bisa edit ulang. Gitu. Atau misalnya saya keluar dulu aja. Saya keluar, saya masuk di sini. Nah, sampai di sini saya ingin mengedit rubrik. Ya. Jadi saya ingin mengedit rubriknya. Itu berarti caranya gimana? Nah, caranya itu kita bisa masuk ke tugasnya ini. Kita klik tugasnya aja. Kita klik tugasnya, kemudian di assignment administration. Ya, di administration, kemudian assignment administration ini ada advanced grading. Kita klik yang tanda segitiga ini. Ada define rubric, kita klik. Nah, muncul rubrik yang tadi yang sudah kita tuliskan, tapi statusnya masih draft. Nah, kalau sudah seperti ini, silahkan kalau mau diedit, ini bisa diedit. Ya.
karena masih draft. Silakan saya diedit. Nah, asumsi sudah diedit, sudah selesai, sudah yakin benar, sudah bisa digunakan. Langsung save rubric and make it ready. Ya. Maka yang tulisan tadi, yang tulis note tadi, hilang. Rubrik ini sudah siap untuk digunakan. Ya. Kok tahu dari mana? Tahu dari sini Bapak Ibu. Ready for use. Kalau sudah ada tulisannya ready for use, berarti rubrik ini sudah siap digunakan di tugas 1. Ya, jadi sudah siap. Ya, itu cara mendefinisikan rubrik dan juga cara mengaktifkan rubrik untuk assignment, untuk tugas. Nah, misalnya mahasiswa sudah selesai upload tugas, sudah selesai submit tugas, kemudian saatnya kita melakukan penilaian karena sudah deadline, berarti sudah melewati masa deadline pengumpulan tugas, masa deadline submit tugas. Maka saatnya kita melakukan penilaian. Caranya gimana? Nah, kalau seperti ini saya harus contohkan yang ada mahasiswanya. Bentar, saya buka mata kuliah saya dulu. Mata kuliah saya yang semester lalu. Ya. Nah, misalnya saya ini UTS. Kebetulan UTS-nya kan by project-nya ini nanti bikin laporan desain. Nah, kebetulan ini sudah saya nilai sih. Kebetulan sudah saya nilai, tadi ini grading-nya 0. Jadi sudah saya nilai semua. Nah, sekarang cara menilainya bagaimana? Kalau di assignment, kalau kita mau menilai, itu kita masuk ke grade, ini langsung menuju ke penilaian, atau mau melihat dulu, boleh. Kalau mau melihat dulu, bisa view all submission. Jadi kalau kita klik view all submission, kita bisa lihat mahasiswa siapa saja yang sudah submit, mana yang belum. Ini kebetulan sudah submit semua. Ya. Kalau sudah rilis nilainya, kalau sudah selesai penilaiannya, tulisannya rilis, ya nilainya ini, ya. Tuh. Ya. Komennya rasanya ada. Nah, ini ada komennya. Ya. Saya sudah tuliskan feedback komennya di sini. Ya. Seperti itu. Nah, ini kalau sudah dinilai. Tapi proses nilainya gimana? Kalau kita mau menilai, kita tinggal klik grade. Ya, kita tinggal klik grade. Kalau kita klik grade yang ini, berarti kita menilai mahasiswa, tugasnya mahasiswa yang bernama Steven. Kalau kita klik yang di sini. Ya. Nah, kalau misalnya kita mulai yang dari sini tadi, nah mulai ini kita klik grade. Hasilnya sama. Cuma kalau kita klik grade ini, kita urut mulai dari user mahasiswa yang pertama. Nah, ini cara saya coret-coret. Ya. Nah, kalau kita pakai file PDF, itu kita bisa coret-coret seperti ini. Ya, ini kebetulan saya coret-coret karena ngasih contoh. Ya. Nah, kita bisa beri tanda seperti ini, kita bisa tuliskan langsung di sini. Nah, penilaiannya kelihatannya dari mana? Kelihatannya dari sini. Ini kebetulan ada 2 layar, kiri dan kanan. Kiri ini untuk tugasnya mahasiswa, yang sebelah kanan ini untuk penilaiannya, form penilaiannya. Nah, kita bisa pilih, ini di sini ada 3 tombol yang bagian kanan bawah. Ya, kalau kita klik tombol yang paling kiri, itu yang muncul adalah grade penilaiannya. Ini form penilaiannya, sorry. Yang muncul adalah form penilaiannya. Hanya form penilaiannya. Jadi tujuannya apa ya? Supaya tampilannya lebih lega saja. Kalau tadi kan, kalau kita pilih yang tengah ini kan dibagi 2, kan sempit. Form penilaiannya kita ngelihatnya tidak terlalu lega. Kalau kita pilih yang ketiga, yang muncul cuma tugasnya saja. Yang muncul cuma tugas. Ya. Jadi silakan Bapak Ibu menggunakan. Kalau saya biasanya saya lihat ininya dulu.
Saya lihat tugasnya dulu, saya baca dulu, oh gitu. Kemudian saya lihat rubriknya. Atau bisa juga mulai dari rubrik. Rubrik ini pertama, oh tentang project definition. Project definition. Nah, saya kemudian saya pindah ke sini. Saya cari project definition yang mana. Oh ada ini, ada ini. Saya baca. Nah dari situ apa yang saya baca, kemudian saya lihat balik lagi ke rubrik. Saya lihat, oh sesuai sama yang mana sih? Oh ternyata sesuai sama yang level ini, saya pilih ini. Maka ini akan diwarnai. Kalau misalnya saya pilih yang ini, maka ini akan diwarnai. Kalau misalnya saya pilih ini, ternyata begitu, sebentar, kelihatannya kok ada yang aneh ya tadi. Kita lihat lagi. Oh iya, ini masih ada yang perlu dipertanyakan, mau diganti, silakan. Tidak masalah. Nanti yang dipakai itu yang terakhir, yang kita klik terakhir. Gitu. Ya. Kemudian yang kedua, waktu kita lihat, oh ternyata sesuai dengan yang ini, kita pilih ini. Mau tuliskan komennya per kriteria, monggo. Nggak dituliskan juga tidak masalah. Ya. Oh yang kriteria yang ketiga ini, oh yang ini. Oh yang kriteria ini, yang ini. Kemudian, oh yang ini. Kalau sudah, ya silakan tulis feedbacknya. Tuliskan feedbacknya di sini. Feedbacknya apa? Sudah selesai, save. Begitu nanti Bapak Ibu tekan save, nilainya ini akan keluar. Sebelum kita tekan save, nilainya ini tidak keluar. Ya kalau sebelum kita tekan save, dengan nilainya tidak akan keluar. Tapi begitu kita tekan save, nilainya ini akan keluar. Cara menilainya seperti itu, Bapak Ibu. Simpel sekali. Nah, kalau seperti ini kan enak. Kita tidak perlu ngitung nilainya, kita tinggal cocokkan saja masing-masing kriteria dengan masing-masing kriteria ini sesuai dengan level yang mana. Kita pilih, sudah selesai, save. Nilainya otomatis keluar. Nah, begitu nilainya sudah keluar, maka kalau kita balik lagi ke tugas, itu kita lihat view all submission, nah kita bisa lihat nilainya. Oh, nilainya ini. Kan kita tinggal kumpulkan nilainya. Nah, cara ngambil nilainya ini bagaimana? Cara ngambil nilainya, kita masuk ke gradebook. Nah, kalau misalnya kita sudah nilai, sudah keluar seperti ini, sudah keluar nilainya seperti ini, lalu kita masuk ke gradebook. Nah, di gradebook, ini mungkin ada banyak, ya ada banyak. Nah, scrollnya gimana ya? Oh, ini. Nah, ini ada banyak. Nah, tinggal mana aktivitas mana yang dinilai di sini. Kebetulan ujian tengah semester. Nah, terus kalau sudah seperti ini, cara ngambil nilainya gimana? Cara ngambil nilainya, kita masuk ke sini, ini di bagian atas ini, kemudian kita pilih export. Ya, export kemana? Misalnya ke Excel. Kita klik export ke Excel. Nah, nilai mana yang mau diambil? Kita bisa pilih. Atau saya mau ngambil nilai UTS, maka saya hilangkan semua, saya cari UTS. Nah ini, saya pilih ini. Ambil UTS, lalu download. Saya klik. Nah, muncul nilainya. Tinggal diurutkan NRP-nya Bapak Ibu. Nanti silakan di rekap nilainya. Nilainya sudah keluar di sini. Oke, Bapak Ibu. Gimana? Mudah kan? Pakai rubrik. Ya, enak banget Bapak Ibu. Saya ketagihan kalau pakai rubrik ini. Jadi beberapa mata kuliah yang terutama yang project itu, saya selalu minta
upload di ULS. Nah, kita upload di ULS, saya bikin rubriknya. Nilainya pakai rubrik, klik, 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 selesai, download, rekap nilainya. Beres. Gitu. Jadi, enak banget. Ya, silakan kalau misalnya Bapak Ibu ingin menggunakannya. Ya, sangat mudah. Ya, menggunakannya sangat mudah. Ya, mungkin ada pertanyaan Bapak Ibu. Ya, ini ada beberapa pertanyaan. Oh ya, memang Bu. Jadi harus belajar terus, gini. Betul. Ya memang ribetnya di awal, Ibu. Betul. Berarti harus memang di desain awalnya itu memang harus benar-benar ini, misalnya benar-benar dipikirkan baik-baik. Setelah itu nyaman. Jadi sebenarnya sama seperti waktu kita menggunakan quiz online. Jadi untuk materi besok misalnya. Untuk quiz online kita bikin soal multiple choice. Ya ribet memang. Pertamanya ribet, tapi begitu selesai ujian nilainya langsung keluar. Enak gitu. Ya. Pak Jerry kalau mau tanya, monggo silakan. Ya Pak, terkait dengan ini, kalau misalnya kita sudah menggunakan rubrik dan seterusnya ya sudah selesai, kemudian ada mahasiswa yang ingin tahu detailnya. Apakah tampilan dari sisi mahasiswa itu bisa melihat semua penilaian kita atau hanya melihat tadi komen dan sebagainya? Dan kalau kelas-kelasnya jadi tadi kan ada kriteria, ada skornya ya, yang kolom ya. Apakah mereka juga tahu dari awal, sudah tahu dari awal, atau kalau nanti sudah selesai, apakah mereka bisa tahu juga tanda petik bedanya antara nilai 3 dan nilai 2 dan nilai 1 seperti apa? Oh gitu. Tampilan dari sisi mahasiswanya, Pak. Tampilan dari sisi mahasiswanya. Cuma saya nggak bisa nyentuhkan tampilannya, kalau nggak salah di slide itu ada. Tapi yang pasti ya Bapak. Tadi mana ya? Yang saya masuk sini, kemudian sini saya lihat rubriknya. Nah, yang pasti kalau ini kita centang semua, ya mahasiswa bisa lihat rubriknya sebelum dan sesudah penilaian. Kemudian mahasiswa bisa lihat ini tulisan ini, mahasiswa bisa lihat semua, termasuk poinnya. Kemudian yang berikutnya, mahasiswa bisa lihat dosennya menilai di level yang mana. Misalnya dia untuk kemampuan berargumentasi dinilai di level ini. Ya, levelnya 12 poin ini. Mahasiswa bisa lihat. Oh, dosennya menilai ini. Di sini ada deskripsinya. Mahasiswa bisa lihat. Apalagi kalau misalnya Pak Jerry nanti nuliskan di komennya. Itu malah lebih jelas lagi. Jadi kenapa sih alasannya kok dinilai seperti ini? Malah lebih objektif lagi. Jadi itu benar-benar membantu mahasiswa untuk belajar. Kurangnya apa? Gitu. Jadi intinya kalau ini semua dicetak semua, itu mahasiswa bisa lihat tampilannya itu. Ya, cuma saya enggak bisa lihat, enggak tahu ada enggak ya. Kalau switch role bisa kelihatan enggak, Pak? Oh, enggak bisa. Enggak bisa kelihatan. Oh, enggak bisa ya? Jadi harus pakai akunnya mahasiswa yang aktif ini ya. Betul. Untuk bisa tahu dan untuk ini Pak, saya share, saya tunjukkan ya. Kebetulan di slide itu ada. Saya sempat capture. Iya, makasih Pak. Waktu saya buat ini saya iseng, saya bikin akun dummy. Jadi untuk student mahasiswa, saya iseng jadi mahasiswanya gitu. Bisa kelihatan ya Pak? Bisa kelihatan Bapak Ibu? Iya, terlihat. Ya, udah terlihat ya. Oh, sorry. Terus untuk kalau mereka hanya bisa melihat nilai mereka sendiri ya. Jadi untuk rata-rata kelas atau maksimum minimum dari nilai di kelas itu mereka belum tahu ya. Nggak bisa. Nah, dia hanya bisa. Jadi tampilannya modelnya seperti ini Pak. Jadi hanya akun mereka sendiri, nilai mereka sendiri. Betul. Oke, jadi begitu mereka lihat link assign mereka klik link assignment-nya, maka dia lihat tampilan seperti ini, feedback-nya, levelnya dinilai seberapa, langsung tahu. Oh, ini komentar yang per dimensi, ya kelihatan. Nilainya kelihatan, total nilainya kelihatan. Total nilai itu range nilainya, tapi bukan rata-rata ya Pak. Kemudian satu feedback overall-nya seperti apa, overall feedback-nya seperti apa. Nah, kelihatan semua. Seperti ini Pak. Ya, terima kasih Pak. Ya sama-sama.
Maaf Pak Henry mau tanya Pak. Ya, Pak Marwin, silakan. Ya, tadi saya ada bingung itu yang rubrik ini yang penilaian grade ini nih yang kayak gini 6 poin, 5 poin, 4 poin. Itu kan tadi kan Bapak sempat bilang ada yang kita jadi tahu yang poin yang ini 25%, yang satunya lagi 75%. Itu caranya dari mana ya Pak? Maksudnya Iya, ya. Oke. Saya balik lagi ke rubrik ya. Makasih Pak. Ya, sama-sama. Sudah kelihatan ya Pak? Sudah kelihatan URS sudah kelihatan? Iya Pak, sudah. Ya. Oke. Nah, di sini caranya gimana? Itu tinggal lihat di poinnya Pak. Jadi gini, kan defaultnya tadi waktu kita membuat rubrik, itu kan kalau misalnya ada 6 level, itu poinnya itu pasti 0 sampai 5 poin. Itu pasti seperti itu. Semuanya sama, kriterianya semua sama. Nah, sekarang kalau kita tentukan per dimensi ini bobot penilaiannya sama. Sesuai indikator penilaiannya ya Bapak. Iya. Jadi tergantung indikator penilaian yang kita tuliskan seperti apa. Kalau misalnya bobotnya sama, ya kita biarkan aja 0 sampai 5, ini 0 sampai 5, nanti ada kriteria lagi 0 sampai 5. Karena bobotnya 0 sampai 5, sama-sama 0 sampai 5-nya, berarti nanti masing-masing dimensi ini punya andil bobot yang sama untuk nilai tugas itu. Oke Pak. Gitu ya Pak. Nah, tapi kalau misalnya kita ubah seperti ini, 0 sampai 15 untuk kriteria pertama, atau dimensi yang pertama. 0 sampai 5. 0 sampai 15 untuk kriteria atau dimensi kedua. Jadi dimensi pertama 0 sampai 5, dimensi kedua 0 sampai 15. Nah, berarti ini kan 1, ini 3. Ya, 1 banding 3. Iya. Berarti kan ini 1/4, ini 3/4. 3/4. Ya, jadi ini 25%, ini 75% dari total nilai untuk tugas ini. Iya, gitu Pak. Ya. Makasih Pak. Ya, sama-sama. Ya, mungkin ada lagi yang lain? Pak Henry? Ya, Pak Hendy, ya. Ini kan tadi semua sudah keluar nilainya ya, 87. Ya, Seandainya tugas, kuis, UTS, UAS, proyek semua melalui URS, kita bisa nggak kita langsung keluar rekapan dalam bentuk NTS gitu Pak? Nggak bisa itu. Itu nggak bisa Pak. Nggak bisa. Nggak bisa. Tapi kita bisa download semua nilainya. Jadi pakai gradebook. Jadi di sini misalnya ini ada view gradebook. Kita bisa pilih ini. Nanti kan untuk masing-masing aktivitas kan nanti kan ada nilainya. Nah, tinggal tadi yang saya contohkan tadi ekspor. Ya, waktu ekspor nanti kan keluar mana yang diekspor. Silahkan dipilih nilainya. Nanti keluar di Excel. Nah, itu baru dihitung NTS-nya berapa. Karena kalau di sini kalau kita pakai gradebook ini porsi penilaiannya itu masih apa ya istilahnya masih rata sama. Kalau jadi, kita buat nilainya nggak maksimum 100, misalkan kalau yang tugas 10%, berarti mungkin nilainya 0 sampai 10 gitu Pak. Terus kalau yang proyek 40%, berarti nilainya maksimum 40 gitu bagaimana Pak? Nah, kalau itu saya belum pernah coba Pak. Dibuat rata terus nanti dia jumlahkan. Ada penjumlahannya nggak Pak? Ada, ini ada cost total. Bisa Pak. Kalau pakai bobot bisa Pak. Pakai apa Pak? Ya pakai bobot seperti itu bisa Pak. Saya pakai itu. Oh pakai itu kah? Ya, tapi yang tugas jadi tugas ini 30%, tugas ini 30%, sisanya 40% saya tinggal total, itu pakai ULS bisa. Jadi kalau mau NTS seperti itu bisa. Tapi problemnya kan ini UTS dan UAS jadi satu, jadi bukan NTS dan NAS. Iya. Itu yang nggak bisa, yang itu saya belum menemukan. Jadi kalau untuk tugas-tugas di jumlah itu bisa diberi bobot sesuai yang diusulkan Pak Hendy tadi bisa. Jadi bobotnya dimasukkan, diubah jadi total nilainya diubah dari pembobotannya ya Pak? Iya betul Pak. Betul. Tapi kalau NTS NAS memang nggak bisa. Oh iya. Berarti harus diusulkan 50% mungkin. Ya, bisa aja sih Kak diusulkan gitu. Kan sebenarnya jajaran boleh usul gitu ya Pak. Ya. Nah, kalau dibuat maksimum 40 untuk
NTS maksimum 60 untuk NAS bisa harusnya? Nggak bisa ya? Nggak bisa. Saya belum pernah nyoba ya, tapi Belum pernah. sumnya untuk yang kita setting nilainya itu kan di sumnya kan total dari semua penilaian. Jadi saya nggak tahu apakah kalau UTS di sum sendiri, UAS di sum sendiri bisa atau enggak. Mungkin Pak Hendri bisa. Nggak bisa Pak. Nah itu. Saya Rasanya biasanya sumnya ya? itu dari sini ya, semua. Sumnya dari sini semua. Kalau yang itu nggak bisa. Jadi bisanya cepat pembobotan. Nah sekarang kalau misalnya yang mana yang NTS, mana yang NAS itu manual berarti di Excel. Nah, seandainya grade tadi sudah keluar Pak ya, 87,5 per 100 gitu. Nah, terus rubriknya kita ganti. Oh, harusnya kemarin bukan 100 ya, karena kita mau pakai pembobotan, kita kasih 20 karena maksimumnya 20. Terus kita ubah semua grade pembobotannya. Nah, apakah nilainya juga terupdate seperti itu, Pak? Bisa berubah dengan maksimum 20. Kalau itu harus regrade. Nah, saya nggak pernah gitu ya. Kan bisa jadi kita pertama terus ketemu ide lagi loh. Kalau gini bisa diginikan, nah yang sebelum-sebelumnya kita ganti. Rasanya harus regrade ulang. Jadi harus mulai grade-nya. Tapi sebenarnya harusnya sih enggak sih Pak. Nih, kalau bisa jangan dianulir, kasihan. Nah, enggak, cuman scalingnya aja yang berbeda. Oh, scalingnya. 100 nanti dikali 40% rekapan luar. Nah, ini kita 100-nya jadi 40 gitu. Nah, kalau sudah dinilai nggak bisa diganti. Nggak bisa diganti ya? Iya, ini some grade already has been awarded. Ini nggak bisa ganti maksimum grade. Oh iya ya, berarti harus dicoba dulu terus ini kan ya. Ya. Sebentar, ini ada rescale. Sebentar, kalau misalnya saya pilih yes, oh bisa Pak. Oh diganti ya? Nah, jadi di rescale. Nah yang isian jadi you must first choose whether or not rescale existing grade. Nah, jadi harus milih dulu kalau ini harus di rescale. Nah silakan baru diganti maksimum grade-nya. Baru rubriknya diganti juga ya? Nggak usah. Nanti di rescale sesuai dengan maksimum grade. Karena rubrik itu dihitung sesuai dengan itu. Itu rubrik tadi persentase ya, bukan? Iya, tadi persentase. Kan tadi kalau misalnya di contoh yang ini itu poinnya itu 20%. Nah, poinnya 20. Kan nilai tertingginya kan 5 sama 15. Itu 20. Nah, nanti 20 ini misalnya kayak ditarik gitu. Jadi 100. Di mapping ke 100. Nah, kalau misalnya maksimum grade-nya 100 ditarik ke 100, kalau maksimum grade-nya 40 berarti yang 20 poin ini ditarik ke 40. Berarti di mapping ke 40. Oh, gitu. Oke. Oke, Pak. Ya. Terima kasih Pak Hendri. Ya, sama-sama Pak. Ya, mungkin ada lagi Bapak Ibu. Silakan. Kalau yang ini boleh langsung, soal materi sudah selesai sih. Materinya sudah selesai. Jadi kalau materi sudah selesai, bisa langsung kalau mau tanya langsung. Ada pertanyaan Pak dari Budian yang not available tadi. Not available. Ada di chat Pak. Kenapa kok ada kolom yang perlu ditulis NA? Nah, chatnya di tempat saya kok tidak keluar. Oh ini sudah keluar. Oh, kalau kenapa tadi saya tulis NA not available itu karena level itu tidak saya gunakan. Jadi untuk menulis rubrik sebenarnya tidak harus diisi semua level. Tadi kan kadang ada penilaian misalnya modelnya tuh seperti standar. Jadi standarnya tuh berarti standar minimum. Kemudian ada yang excellent. Kemudian nanti ada yang di bawah. Nah, kalau di bawah standar dianggap gak lulus. Nah, kalau seperti itu berarti nilai yang di bawah standar, misalnya standarnya di level 3. Misalnya tadi ada di poin 4 misalnya. Ini poin 3 aja, di poin 3. Jadi kan tadi ada 0, 1, 2, 3, 4, 5. Ada itu. Misalnya standarnya di level 3 misalnya, di poin 3. Berarti kalau misalnya performanya itu dinilai
Kalau tidak memenuhi standar, nggak lulus. Otomatis poin 2 sama poin 1 nggak dipakai. Karena kan sudah di bawah standar. Ngapain dituliskan? Gitu. Nanti kalau tidak sesuai standar ya 0. Gitu. Kalau sesuai standar, ya tinggal standarnya yang mana? Standar yang 3 poin, atau standar 4 poin, atau standar 5 poin. Gitu, Bu. Ya, itu kalau not available. Jadi kalau memang tidak digunakan levelnya, kalau bisa digunakan ya ditulis semua. Jadi untuk level poin 1 itu performanya seperti apa, poin 2 seperti apa, 3 seperti apa, 4 seperti apa, 5 seperti apa. Ya, itu ya Bu Dian. Oke. Ayo Bu Verina, semangat ya. Nambah sedikit Pak Henry. Ya, silakan. Untuk NA yang tadi, saya kadang menggunakan seperti ini. Ada beberapa kriteria untuk satu baris itu ya. Jadi satu row itu ada yang bisa kita spesifikkan sampai 5 kriteria. Jadi ada 5 tingkatan. Ya. Tapi ada juga yang sekedar cuma ada atau tidak ada. Ya. Nilainya 01. Ya, yang seperti itu biasanya saya sudah tidak nulis kriteria, cuma nulis ada atau tidak ada. Jadi kalau tidak ada nilainya 0, kalau ada nilainya maksimum. Iya. Iya Pak Jerry. Terima kasih Pak. Itu juga. Jadi bisa juga seperti yang tadi disampaikan oleh Pak Jerry. Jadi kadang kita tidak butuh kriteria, mungkin cuma butuhnya 2 karena misalnya on off atau ada atau tidak atau pass atau fail. Itu kan cuma 2 level saja. Nah kebetulan dimensi yang lain butuh kriteria yang lebih banyak. Kan tadi kan levelnya misalnya ada 6 level. Dimensi lain butuh 6 level. Tapi dimensi yang berikutnya tidak butuh, cuma butuhnya 2 level. Ya sudah, yang lainnya not available. Itu. Terima kasih Pak Jerry. Terima kasih tambahannya. Itu juga bisa. Oke. Ada lagi Bapak Ibu? Ada yang ingin tanyakan lagi? Silakan. Waktunya masih banyak. Jadi materinya soalnya tidak seperti yang tadi siang. Yang tadi pagi. Tadi pagi memang materinya padat. Jadi pas waktunya. Itu mungkin sampai Bapak Ibu yang ikut sesi pagi mungkin untuk teler-teler. Lama nih, hampir 3 jam. Ya, karena memang kebetulan memang banyak. Tapi kalau yang sesi ini tidak banyak. Jadi silakan kalau mau tanya. Masih ada waktu. Mungkin ada asisten dosen, silakan kalau mau tanya. Nggak usah sungkan tanya, adik-adik. Pak, ini mungkin sedikit lebih nyeleneh sih ya. Kadang di setiap kriteria atau di setiap row itu kita ingin menganalisis maksimum atau minimum dari nilai yang diperoleh oleh mahasiswa. Jadi misalnya ada beberapa poin yang kok nilainya mahasiswa di bagian ini jelek-jelek ya. Terus ada juga yang kriteria ini kok rata-rata nilainya maksimum semua. Apakah kita bisa melakukan analisis dalam satu kelas untuk setiap barisnya? Jadi untuk setiap kriteria. Ada reportnya enggak? Nah itu saya juga lagi cari itu Pak. Sampai sekarang belum ketemu. Oh, sama Pak. Tapi kalau di rekap di Excel kan bisa. Cuma maksud saya kalau di ULS ini. Oh, di ULS enggak ada ya. Jadi memang harus dipindah dulu ke Excel terus kita cari maksimumnya kriteria dalam satu kelas itu, kemudian baru kita analisis. Oh ternyata yang ini nilainya bagus-bagus, yang ini banyak yang enggak mengumpulkan atau banyak yang enggak mengerjakan gitu ya Pak? Iya, gitu. Jadi kalau langsung di ULS ya soalnya itu bukan apa istilahnya di standarnya, di plugin standarnya ULS, terutama yang versi yang sekarang ini yang dipakai ya, itu enggak ada. Nggak tahu nanti yang ULS versi berikutnya. Nanti kan ada ULS versi 2, nah nggak tahu yang itu. Karena itu pakai versi Moodle yang lebih tinggi lagi. Yang fiturnya sudah jauh lebih banyak. Jadi mungkin ada yang itu. Cuma kami belum explore untuk yang ke sana. Tapi untuk yang Moodle yang ini nggak ada. Kalau ada dikabari aja Pak. Oke. Saya juga lagi nyari-nyari itu kok. Ya, makasih Pak. Sama Pak. Ya, sama Pak. Saya kalau ada fitur itu tuh enak banget. Jadi analisisnya kita tinggal serahkan ke sistem, kita tinggal ambil datanya.
data hasil analisisnya. Jadi tidak perlu melakukan analisis sendiri. Ya, kan sebenarnya sekarang ini kan eranya gitu ya Bapak Ibu. Oke, mungkin ada lagi yang ingin tanyakan Bapak Ibu, silakan. Sudah ya, sudah nggak ada lagi ya Bapak Ibu. Oke, kalau misalnya sudah nggak ada, nanti seperti biasa, mohon bantuannya Bapak Ibu untuk mengisi evaluasi kegiatan ULS Week yang ke-10. Ya, jadi linknya sudah ada di chat. Mohon bantuannya untuk mengisi. Ya, kalau misalnya memang benar-benar tidak ada, berarti sudah selesai. Cuma biasanya sebelum selesai kita foto bersama dulu, Bapak Ibu. Ya, mohon kesediaannya untuk menyalakan kameranya. Ya, karena kita mau foto bersama, biar bisa nampang. Gitu ya. Ya. Apa ini yang Dina ya? Saya Pak yang foto. Ya, oke. Sudah ada ini juru fotonya. Hitung 1 sampai 3 ya Bapak Ibu. Very bagus. Oh, sudah. Bu Sitiasi sama Pak Brian. Bersama Bu Kris. Mohon untuk menyalakan videonya Bapak Ibu. Untuk yang halaman pertama saja dulu. Saya hitung 1 sampai 3 ya Bapak Ibu. 1, 2, 3. Halaman 2. Saya hitung 1 sampai 3 ya Bapak Ibu. 1, 2, 3. Ya. Ya Bapak Ibu, terima kasih. Ya, terima kasih Bapak Ibu sekalian. Terima kasih atas kehadirannya Bapak Ibu. Terima kasih tim Ya, PPKP. sampai jumpa. Kalau misalnya besok mau ikut, monggo. Besok tentang kuis online. Ya, Iya. silakan. Kami diinfo by email kalau mungkin belum mendaftar. Ya. Oke, terima kasih semuanya. Terima kasih. Sampai jumpa di sesi berikutnya.